Kamu mau skuadmu bisa bertahan sampai akhir? Tenang, kita akan membantumu. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan memberikan 10 tips dan strategi terbaik untuk Apex Legends. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Game Battle Royale terbaru milik Respawn telah hadir dengan gameplay fast-paced action dan mekanik traditional shooter. Tapi ada banyak hal yang harus dipelajari. Nah, ini dia beberapa tips dan trik yang bisa kamu gunakan agar kamu bermain lebih baik. Nomor 10, kalau kamu masih baru, cobalah mendarat di tempat yang ramai. Cara tercepat untuk menjadi jago adalah dengan sering melakukan tembak-tembakan. Untuk beberapa jam pertamamu, anggaplah game ini sebagai arena shooter, bukan battle royale. Langsung turun ke daerah yang ramai dan berperang. Kamu tidak akan memenangkan gamenya, tapi kamu akan lebih terbiasa dengan cara menembak orang dan looting. Lebih baik kamu mengasah kemampuan menembak dan strategi pertempuran dari sekarang daripada nanti. Ya, meski kamu bisa saja camping sampai ke late game, tapi tetap tidak akan sampai menang. Pertempuran tidak bisa dihindari ketika lingkaran sudah mengecil. Dan kalau kamu sudah belajar bertempur, kamu akan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memenangkan gamenya. Nomor 9, mainkan setiap legend untuk beberapa ronde. Tidak ada kelas yang bisa langsung kamu kuasai ketika pertama kali memainkannya. Kamu harus mencoba dan meluangkan beberapa waktu untuk setiap kelas. Tidak hanya ini akan membuatmu tahu karakter mana yang paling sesuai dengan cara bermain kamu, tapi ini juga bisa memperluas pilihan kamu kalau karakter favoritmu sudah digunakan. Tidak cuma itu, dengan mengetahui cara memainkan setiap kelas, kamu juga akan bisa lebih baik ketika harus bertarung melawan kelas-kelas lain. Kalau kamu tahu apa yang ingin dilakukan lawanmu dengan ability-nya, kamu akan bisa mengcounternya setiap saat. Nomor 8, berpisah dengan Jam Master sesaat sebelum mendarat. Mungkin ini terlihat mengintimidasi, tapi percaya deh, ini krusial. Meski mungkin penting ya untuk mendarat sebagai tim, tapi itu tidak berarti kamu harus mendarat di spot yang sama, karena itu memberikan dua masalah. Pertama, kamu akan menjarah gedung yang sama dan membuat salah satu kawanmu tidak mendapat apapun. Atau, kamu akan berada di luar lebih lama daripada yang seharusnya ketika kamu berlari menuju gedung terdekat. Nah, cara yang lebih baik adalah mendarat di area yang berbeda dan masing-masing mengambil spotnya sendiri. Ini akan meningkatkan kemungkinan semua orang mendapatkan sesuatu untuk mempertahankan diri, meski itu hanyalah sekumpulan grenade. Nomor 7, jangan terlalu memilih senjata pertamamu. Ayolah, jangan jadi orang itu ya. Kamu mungkin tidak mendapatkan senjata kesukaanmu pada saat mendarat, tapi itu tidaklah penting. Hal pertama yang harus kamu lakukan saat mendarat adalah menemukan senjata. Ya, pistol mungkin tidak begitu bagus, tapi orang-orang mendarat tanpa armor. Jadi, pistol lemah ini masih bisa menjatuhkan seseorang hanya dengan beberapa tembakan. Ambil apa saja yang ada, dan kamu bisa menemukan gear favoritmu nanti. Lebih baik menemukan sesuatu untuk mempertahankan dirimu daripada menghabiskan beberapa menit pertama dalam game hanya untuk mencari sebuah peacekeeper. Kalau tidak, kamu hanya akan menjadi target berjalan. Nomor 6, berikan ultimate accelerance kepada Lifeline di early game. Sejauh ini, Lifeline telah terbukti sebagai karakter yang harus dipilih dalam setiap squad, dan kita punya alasan yang bagus. Selain memiliki ability healing yang lumayan, Lifeline juga bisa memanggil care package yang dipenuhi dengan loot high tier. Dengan begitu, penting untuk memberitahu Lifeline-mu kalau kamu menemukan ultimate accelerance. Item ini akan meningkatkan persentase ultimate-mu selama beberapa detik. Dan, hanya dengan beberapa kali pakai, Lifeline-mu akan bisa memanggil supply drop di awal permainan. Spam hal ini sebanyak yang kamu bisa, karena kamu tidak akan mempunyai waktu untuk memanggil supply drop di late game. Nomor 5, dengarkan suara decitan. Saat kamu menjelajah dan berlari ke circle berikutnya, kamu mungkin mendengar suara decitan dari dalam gedung. Ini berarti kamu dekat dengan loot tick. Robot kecil ini bentuknya sama seperti robot pas kamu membuka Apex Packs. Nah, loot ticks muncul secara acak, tapi biasanya di daerah high loot. Hancurkan itu dengan melee attack, dan itu akan memberi kamu gear high tier seperti gun modifier dan armor. Jadi, selalu dengarkan suara-suara aneh dan beritahu squadmu kalau kamu mendengarnya. Atau kamu bisa mengambilnya untuk dirimu sendiri. Nomor 4, ping segala hal.
Setiap orang harus melakukan ini, bahkan kalaupun kamu mempunyai mic. Let's go this way. Apex Legends memiliki salah satu sistem komunikasi yang paling berguna dalam game, ping. Ini mungkin bukan hal baru dalam video game, tapi ping terbukti menjadi alat yang krusial berkat banyaknya informasi yang bisa diberikan hanya dengan melakukan ping. Kamu bisa menyarankan area untuk dieksplor, memberitahu skuadmu di mana kamu menemukan loot yang bagus, memberikan lokasi di mana kamu melihat musuh, meminta darah, dan amunisi. Lihat kan? Ini merupakan alat yang sangat berguna dan menjadi cara berkomunikasi yang akurat untuk pemain yang tidak menggunakan mic. Nomor 3, buat shield cells sebagai hold item utamamu. Shield cell bisa menyelamatkan nyawamu, dan ini bukan candaan. Biasanya kita akan merekomendasikan kamu untuk menyimpan syringe dan medkits yang banyak. Tapi ada perbedaan dari keduanya, di mana syringe membutuhkan 5 detik untuk menambahkan 25 HP, sedangkan shield cell hanya membutuhkan 3 detik untuk memberikan 100 shield atau 1 bar shield. Karena itu, shield cells lebih efektif ketika kamu terjebak di tengah-tengah pertempuran. Kalau situasi sudah terlalu panas, cari tempat berlindung dan pakai shield cell. Dan kalau kamu sudah memilikinya di slot utamamu, kamu tidak perlu lagi membuka menu inventory di tengah pertarungan dan mencari-carinya. Nomor 2, Crosshair Hit Indicators. Di Apex Legends, Respawn telah memberikan fitur cerdik yang memberitahu kamu shield tipe apa yang digunakan lawanmu. Kamu notice tidak angka berwarna yang muncul ketika kamu menembak seseorang? Itu memberitahu kamu armor tipe apa yang mereka pakai. Ini merupakan hal vital untuk kamu dan skuadmu agar bisa survive dan memilih siapa yang harus kamu habisi terlebih dahulu. Mencoba menyerang pemain yang menggunakan armor ungu mungkin bukanlah pilihan terbaik. Kalau kamu melihat mereka memiliki senjata yang mirip denganmu, tapi mereka memiliki armor yang lebih baik, kabur dan carilah posisi yang akan memberikan kamu keunggulan. Itu akan lebih baik daripada kamu mencoba menjadi jagoan dan berakhir dengan kematian. Nomor 1, kapan kamu harus membunuh atau membiarkan musuhmu tetap down? Beberapa orang akan mengatakan kepadamu untuk tidak membunuh musuh yang sudah down. Dan tergantung dari situasinya, mungkin lebih baik membiarkan mereka down dan merangkak-rangkak daripada menghabisinya. Kalau mereka memiliki knockdown shield yang kuat, itu akan menghabiskan waktu dan peluru untuk menghabisi mereka. Kalau ini terjadi, lebih baik kamu melempar thermite grenade. Meskipun kamu harus selalu ingat kalau pemain yang sudah down masih bisa memping dan menggunakan voice chat. Jadi, anggap saja kalau mereka memberitahu posisimu kepada timnya yang masih hidup. Dan ingat juga, kalau legendary knockdown shield membuat player bisa menghidupkan dirinya sendiri. Jadi, kalau kamu melihat kuning-kuning, kamu harus menghabisinya segera. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.